Sampai jam 22. Ini waktunya sampai jam berapa deh? 8.40 dokter. Jam 9 lah ya. Selanjutnya kan kalian suka lihat kan? Iya dokter. Jam 9.30 kan? Iya, kelas C 8. Oh, ini kamu kelas C. Ini punya aku tadi dokter. Dia bilang. Karena itu ya, silakan dan apa ya? Masih keluar. Jadi kalau bisa ketinggalan jadi model udah gak mau kan. Assalamualaikum. Ada monet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Kami dari tim Monef Universitas ini sedang keliling. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin. Gimana? Menyenangkan apa enggak kuliahnya? Menyenangkan. Sarana prasarana memuaskan? Memuaskan. Ada pertanyaan tambahan? Oh cukup ya. Oke, semoga semuanya sehat walafiat, sukses dan sehat selalu. Amin. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Ini kuliah psikiatri. Mungkin ada yang belum pernah ketemu saya. Nama saya Iko, tertera biasa dipanggil Gita. Ya, saya dari bagian psikiatri bersama Dr. Sisi nanti ngajar blok psikiatri. Ya. Nah, kalau kuliah kali ini tentang teori kepribadian dan juga gangguan kepribadian. Oke, kepribadian itu semua punya ya. Kita tuh semua punya kepribadian. Entah kepribadian itu campuran atau cuma ciri atau sampai gangguan, kita semua punya. Ya, karena kepribadian ini adalah personality, persona yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan dan pertunjukan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kata kepribadian ini menggambarkan identitas diri, jati diri, ya, kesan umum seseorang tentang kamu atau orang lain. Oke. Nah, apa itu dengan temperamen? Temperamen itu intinya kalau istilah kalian itu panas atau dingin gitu ya. Oh, ini temperamennya itu cenderung panas, cenderung tinggi begitu, dan itu bisa terlihat sejak bayi biasanya. Kadang-kadang kita akan lihat bayi itu kok gampang tantrum, gampang rewel begitu, atau ada bayi itu yang senyum-senyum aja, gampang digudang gitu ya. Itu bisa jadi menggambarkan temperamennya gitu, atau kecepatan seseorang untuk bereaksi tentang rangsangan emosi dari luar. Nah, sifat atau trait ini sistem neurosikis yang dikenaliskan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam kerangsang. Watak atau karakter, nah kalau karakter ini lebih stabil ya. Biasanya bisa juga diturunkan, misalnya ayah kalian itu pendiam, nah bisa jadi ayah anaknya juga ada yang pendiam gitu ya. Nah kalau kebiasaan itu ya bisa dirubah. Nah kalau watak itu mungkin agak sulit dirubah karena sifatnya stabil, nah kebiasaannya bisa dilatih atau dirubah.
Itu ya. Jadi itu istilah-istilah yang akan berkaitan. Nah ini unsur-unsur kepribadian bisa dilihat dari penampilannya gimana gitu ya. Terus misalnya orang yang anarkistik mungkin dia akan bajunya rapi, kancingnya tertutup sampai atas begitu ya. Kemudian hubungan antar pribadi, ada misalnya kalian istilahnya itu extrovert, introvert gitu ya. Itu juga bisa menjadikan kita bisa menilai kepribadian orang itu seperti apa. Dan juga pergaulannya, jadi cara kalian untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya seperti apa. Kalau untuk masalah teori itu banyak banget. Dan namanya teori kan semua bisa ya, kita juga bisa berteori gitu ya, tiba-tiba ada di sini ahli kita gitu ya. Nah di sini aku cari beberapa yang mungkin lebih bisa dipahami. Kalau ini biasanya kita pakai Freud. Freud itu bapak psikoanalisis ya. Ini mungkin sudah diajarin ya, ego, superego ya. Itu jadi lengkap ya, wis. Ya pokoknya itu sih kayak istilahnya kayak the animal inside you gitu ya. Jadi kayak kamu kalau cuma penyakit ya sama binatang gitu ya. Terus ego ini jadi kayak penyeimbang begitu, dia menilik ke dunia luar untuk menilai realita, tapi juga dia mengatur dorongan itu supaya tidak melanggar norma-norma sosial. Nah kalau superego itu terbentuk dari ya ajaran-ajaran orang tua kalian begitu ya, misalnya mencuri itu nggak boleh loh. Nah itu masuk dalam superego gitu. Jadi moral kepribadian manusia. Oke. Yang menjadikan kamu sebagai kamu tuh ya, kepribadian bisa jadi faktor biologis, terus faktor sosial, faktor kebudayaan. Nah apa yang dinamakan kepribadian yang sehat ya? Yang pertama, kalau orang itu bisa menilai dirinya sendiri secara realistik itu. Baik, kalau misalnya orang nanya apa sih, sebutkan 3 kelebihanmu, 3 kekuranganmu, nah dia itu bisa paham dan pas gitu loh. Nah itu bisa menjadikan ciri, yaitu dia adalah memiliki kepribadian yang sehat. Selain menilik diri sendiri, dia juga bisa menilai situasi secara realistik gitu. Nah dia bisa menerima nggak secara wajar gitu ya. Dia tidak mengharapkan kayak muluk-muluk, kayak misalnya aku pengen pokoknya nanti aku masuk kelasnya itu full AC ya, bangkunya sofa satu-satu gitu ya. Itu kan berarti kurang realistik. Selain itu juga mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik gitu. Dia bisa tidak menjadi kayak sombong, kayak aku tuh paling the best lah ya. Atau dia mungkin sebaliknya kayak kurang terus begitu, jadi kayak gampang frustasi, terus gampang pesimis. Itu yang menjadikan dia kurang sehat. Nah kemudian ciri-ciri lainnya dapat mengontrol emosi, dapat menghadapi situasi yang mungkin stressful begitu dengan positif dan konstruktif, tidak merusak diri sendiri maupun orang lain. Dan juga dia punya tujuan. Nah tujuannya itu juga harus realistik ya. Misalnya dia pengen dia sekolah kedokteran, tapi aku pengen jadi dokter, selebgram, aku pengen jadi presiden gitu ya. Itu kan dia tujuannya mungkin kurang terukur dengan realistik gitu ya. Dia juga bisa menerima tanggung jawab dan juga ada kemandirian. Ini berorientasi keluar. Jadi dia hormat, empati terhadap orang lain. Jadi dia bisa merasakan gitu loh penderitaan orang lain gitu loh. Jadi misalnya temennya ngeluh kayak, aku tuh orang ini terus gitu. Ya dia akan bersikap empati gitu ya. Jadi kayak ya Anceno angel, memang angel ya blog yang kemarin tuh ya. Kamu sabar sih gitu. Kan berbeda ya, misalnya kayak enggak, gampang aja menurutku kamu tuh yang kurang belajar gitu ya. Itu bisa jadi ya mungkin ada masalah. Terus dia diterima secara sosial dan juga punya filsafat hidup. Filsafat hidup itu maksudnya nilai-nilai yang berdasarkan agama kalian, terus kultural kalian gitu. Jadi hidup tuh enggak yang hampa gitu loh ya, ada tujuannya. Dan yang terakhir berbahagia. Bahagia kurang kalian ini. Isuan ya soalnya kuliah ya, kurang berbahagia ya. Nah ini gangguan kepribadian seperti apa? Jadi pola abadi itu maksudnya pola yang berulang ya. Gak cuma satu waktu misalnya ketemu sama siapapun gitu dia begitu. Gitu. Kadang itu ya
sama temen ya begitu, sama dosennya ya gitu, nggak punya perbedaan, nggak punya boundary kadang itu ya, atau sama atasannya juga begitu gitu. Misalnya pola abadi pengamal batin dan perilaku yang berbeda nyata dari harapan dan kebudayaan individu. Konsepnya biasanya masa remaja dan atau awal masa dewasa. Dia stabil dan ya ini yang penting ya, menyebabkan penderitaan atau gangguan. Jadi selama misalnya kalian aku kok kayak gini banget ya gitu, ini aku banget gitu, tapi lingkungan kalian menerima kayak it's okay, memang kamu ya begitu, tidak menimbulkan gangguan dan kaliannya tidak menderita gitu ya. Orang dengan kegangguan kepribadian ini punya respon yang kaku terhadap situasi pribadi, hubungan dengan orang lain ataupun lingkungan sekitarnya. Ini yang tak maksud tadi. Sama temannya ya begitu, sama atasannya ya begitu. Harusnya kan ya kita bukan ngajarkan muka dua ya, tapi misalnya kalian tuh suka guyon gitu ya, guyon terus ngomong yang agak mana-mana gitu ya, lo goreng ini baik teman kalian gitu ya. Tapi misalnya sama atasan gitu ya agak sopan lah begitu ya, agak kayak ya tahu boundary lah gitu ya. Tapi kalau orang dengan gangguan kepribadian itu ya harus semua dianggap rata, sama ibunya begitu, sama temannya begitu, sama pasangannya ya begitu gitu, tidak fleksibel gitu ya. Padahal kita kan menghadapi orang itu kan ya bisa berbeda-beda ya. Misalnya sama ini, aku bisa lebih bebas nih, aku sama ibu gitu ya, misalnya cerita apa be yourself gitu. Misalnya sama orang yang baru dikenal, kalian belum bisa begitu tuh, itu justru yang normal gitu ya, bukan masuk muka dua gitu ya. Nah ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya ini kalau gampangannya yang kelompok A itu yang aneh-aneh pokoknya. Kalian lihat orangnya tuh aneh gitu ya, paranoid, schizofrenical ya. Sudah belajar ya ini ya tentang gangguan ini ya. Kelompok B antisosial. Antisosial itu bukan ansos yang tidak mau keluar rumah ya, bukan ya. Antisosial itu pokoknya nanti kita baca. Antisosial itu pokoknya dia anti terhadap aturan sosial gitu. Istilahnya peraturan dibuat untuk dilanggar gitu biasanya mereka. Gangguan kepribadian ambang, histrionik sama narsistik. Kelompok B itu biasanya yang berisik gitu ya, ya. Yang histrionik, yang narsistik pokoknya berisik gitu. Nah, kelompok C ini yang kebalikannya. Yang diem-diem gitu ya, menghindar, dependent, dan ada obsesif kompulsif. Yang agak kaku tapi pendiam gitu. Aku cara ngapaknya begitu. Ya. Nah, kita mulai dari gangguan kepribadian paranoid. Dia cirinya ini, kecurigaan yang berlebihan, terus dia sering menafsirkan tindakan orang lain itu sengaja memang mau menjatuhkannya dia. Nah, kalau dari BPGDGJ ini nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Jadi dia itu peka terhadap penolakan gitu ya, kecenderungan untuk tetap menyimpan dendam, terus kecurigaan, permusuhan gitu. Kalau tata laksananya di sini ya banyaknya sih memang psikoterapi ya, namanya gangguan kepribadian itu. Karena gangguan kepribadian itu sifatnya stabil tadi itu kadang ya. Jadi misalnya sudah ada gangguan kepribadian, kita bukannya itu kayak harus minum obat, cuman kita harus hati-hati juga. Misalnya pasien dengan gangguan kepribadian itu pasti dia rentan terhadap banyak masalah aksesnya gitu loh. Gangguan-gangguan terkait psikiatrinya tuh mereka lebih rentan gitu. Nah, karena dia paranoid justru dia gak bisa ya psikoterapi kelompok ya, dia pasti curiga gitu. Nah, jadi biasanya ya ini one on one biasanya. Nah, kalau misalnya obat-obatan tuh misalnya kalau ada gejala yang mengganggu, misalnya dia pakai paranoid sampai cemas begitu ya, kita beri ansietas atau antipsikotik yang dalam dosis kecil untuk nge-boost ini ya supaya distorsi kognitifnya itu membaik. Itu biasanya kita pakai antipsikotik yang dalam dosis kecil. Nah ini sizoid itu pola perilaku yang berupa ketok ya, ketok nggak kalian ya? Sehat. Pola perilaku yang berupa pelepasan diri dari hubungan sosial. Ini biasanya dibalik, orang-orang bilang ansos ini ya ini, padahal sizoid ya. Itu. Tapi dia tuh nyaman gitu ya. Dan kuncinya ya gangguan kepribadian tuh namanya ego sintonik. Ada namanya ego sintonik, ada namanya ego distonik. Ego sintonik itu kalau dia tuh merasa baik-baik aja dengan gangguan itu, dia tidak merasa itu suatu masalah gitu kadang ya. Kadang dia bisa jadi masalah kalau terbentur, misalnya terbentur sama orang,
yang sama-sama kakunya gitu ya, terus dia stres depresi itu baru. Tapi biasanya gangguan kepribadian yang pure, yang tanpa gangguan aksi satu tuh biasanya dia merasa aku nggak apa-apa kok, ya termasuk siswa ini. Ya dia tuh kayak nggak butuh aja, nggak butuh orang lain gitu loh ya. Nah dia biasanya terlihat sebagai orang yang aneh, terisolasi, kesepian, dingin, menyendiri, terus nggak cuek gitu ya, nggak peduli mau ada tabrakan sebelah dia ya dia ya lempeng gitu modelnya. Tampilnya tenang, terus tidak ramah begitu. Nah ini ya kurang lebih sama, bisa dibaca sendiri. Tata laksananya tetap juga psikoterapi ya. Tuh, dan farmakoterapi ya kalau sekali lagi kalau ada kecemasan begitu. Nah ini antisosial. Jadi perilaku yang pengabaian atau pelanggaran hak orang lain dan berawal sejak dewasa muda. Itu. Ada awal-awal tuh mereka tampak normal ya, bahkan kayak charming gitu loh orang-orang antisosial itu. Dia soalnya kan ada manipulatifnya ya. Jadi dia mencari titik lemah orang, terus kayak nyari celahnya. Jadi rada charming antisosial ini ya. Kayak makanya banyak yang kayak konten suka bad boy mungkin kayak gini ya. boy mana gue ya. Nah, dia pernah melakukan tindakan ilegal dan sebagainya, tapi tidak ada penyesalan dia. Ya sekali lagi ya, karena sifatnya ego sintonik, dia merasa tuh nggak salah kok gitu. Peraturan dibuat untuk dilanggar istilahnya ngono ya. Wah ini nanti ya bisa dibaca sendiri. Itu terus biasanya datang itu ya sudah mungkin ada kecanduan narkoba begitu. Nah sekalian tuh kita juga mengobati adiksinya, kita juga mengobatin lagi kan ya, ini gangguan kepribadian emosi tidak stabil. Ciri-cirinya bertindak impulsif, terus afek atau emosinya tidak stabil, kurang pengendalian diri, terus ada ledakan kemarahan atau perilaku kekerasan. Selain itu sebenarnya di dalam mereka itu rasanya hampa sebenarnya deh. Jadi sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain, dia merasa hampa. Terus istilahnya mereka menggambarkan tuh chronic emptiness gitu kadang-kadang. Itu. Terus dia tidak bisa melihat dirinya gitu loh. Istilahnya citra dirinya tidak stabil. Kadang dia merasa dirinya, aku ini loh dok, aku ini extrovert, aku suka suka berpetualang. Tapi di satu sisi dia ngomong, enggak, aku tuh nggak mau, aku nggak suka sebenarnya, aku tuh anak rumahan, aku ini nggak suka berpetualang gitu. Jadi dirinya sendiri tuh melihat nggak stabil begitu. Sebenarnya tipe-tipenya banyak deh ya, cuman yang paling banyak itu ya ini tipe impulsif sama tipe ambang. Jadi kalau tipe impulsif itu ya lebih cenderung ledakan emosinya. Terus kalau tipe ambang itu biasanya ya itu tidak stabil emosinya, terus krisisnya itu berulang. Nah juga dia itu ada kecenderungan gini, black and white gitu loh. Kayak suka sama orang tuh suka, terus pokoknya idealisasi banget. Tapi kalau udah kecetok, nggak suka itu wes langsung orang itu sudah nggak ada baik-baiknya lagi. Jadi itu yang dinamakan black and white thinking gitu. Jadi dia cepat akrab tapi juga langsung cepat kecewa kalau orang-orang itu tidak memenuhi ekspektasinya. Jadi ya itu, jadi mungkin bisa ditandai kayak punya teman gonta-ganti atau ini temannya nggak ada yang ini, nggak ada yang tahan begitu. Tata laksananya itu ya lagi-lagi psikoterapi. Farmakoterapi biasanya tak buat untuk mengendalikan impulsnya, kemarahannya gitu. Dan ada namanya, mereka tuh sering mengalami kuasi psikotik. Kuasi psikotik itu maksudnya episode psikotik yang singkat. Misalnya gini, ada pasien yang bilang, aku tuh kayak ini loh dok, tiba-tiba ngawang, aku lihat diriku sendiri, aku kayak terlepas dari diriku begitu. Itu bisa jadi mungkin ciri-ciri gangguan kepribadian ini gitu. Ada disosiatifnya gitu, yang dinamakan episode psikotik singkat atau kuasi psikotik. Gitu. Jadi obatnya ya biasanya dapat antipsikotik gitu. Nah jadi yang banyak terjadi itu ya ini sih, kalau di praktik itu banyaknya ini. Nah, karena sungguh menderita dek dianya ini. Beda ya sama kayak orang MPD loh.
NPD ku yang datang tuh apa korbannya. Lah kalau ini tuh dia yang menderita, jadi banyaknya dia yang datang. Kasihan kan, soalnya ya itu tadi ya. Apalagi ansos gak kira tak datang ke kita gitu. Datang pun kadang bujuki kok deh. Jadi ya saudara. Nah ini ada lagi gangguan kebebanan histrionik gitu. Jadi dia itu ya ini kalau digambarkan ya, dia itu wah gitu kayak tapi dangkal. Kalau kalian gali gitu ya, kayak iya dok, aku tuh merasa kayak hidupku tuh sangat menyenangkan, aku sangat beruntung gitu ya. Suamiku baik banget, oh ya ampun gini. Tapi kalau digali dia itu sebenarnya emosinya dangkal gitu. Cuman kayak istilahnya histrionik itu suka apa ya, cuma buat panggung aja gitu loh. Cenderung mulai berlebihkan pikiran dan perasaan supaya kayak apa ya, kayak diperhatikan aja gitu. Perilaku menggoda pada lawan jenis ya, kalau dia sukanya sesama jenis ya mungkin sesama jenis ya. Terus sering ngambek, menangis, menuduh karena dia tujuan hidupnya adalah supaya diberi perhatian. Pokoknya manggung lah dia itu ya. Nah ini cocok misalnya dia artis gitulah yang mungkin cocok ya, tapi ini gangguan kepribadian ya ada cocok-cocoknya ya. Terus kalau kata dosenku ya cewek itu bagus ya, agak-agak histrionik itu bagus gitu ya. Tapi jangan sampai gangguan. Iya, karena menarik, orang histrionik itu pasti menarik karena kayak ceritanya tuh ada aja. Ya dok, aku tuh pernah pengalaman kayak gini gitu. Menarik, pokoknya dia pintar untuk menarik perhatian. Ya cocok kan saya jadi artis, ya kan. Itu. Tapi nek gangguan itu berarti kan yo kesel gitu ya. Kurungokno kamu yo kesel ngomongan. Ini gangguan. Rata-ratanya sama ya. Nah, ini NPD selengan murah ya kan. Siapa korban NPD di sini ya kan. Jadi dia itu di luarnya tuh merasa kayak aku tuh harus paling nomor 1 gitu ya, harus dikagumi, disanjung, kurang mampu berempati. Tapi sebenarnya di dalam kan dia itu merasa ini ya sebenarnya inferiority. Kalau ditarik mungkin dulu kecilnya itu antara dua, dia terlalu sering dipuji atau justru kedua dia nggak pernah dipuji gitu ya, dijelek-jelekin, dibully gitu. Kayak ini istilahnya kayak bola terus dimasukkan ke air itu kan kadang dia berusaha untuk mantul keluar ya. Nah, itu kalau semakin dibully itu kadang nantinya dia mantulnya lebih terus narsistik gitu. Oke. Sebenarnya gangguan kepribadian narsis itu nggak banyak kayak. Cuma korbannya banyak. Jadi korbannya sing itu ya menderita, korbannya BPD mungkin ya. Cocok. Terus ada histrionik yang ini ya mengekspos semuanya. Jadi vlogger itu histrionik. Terus dia juga nggak bisa menerima kritikan gitu, tidak punya empati gitu ya, narsistik, pokoknya mimi gitu ya. Nah, NPD itu nggak selalu bentuknya kayak orangnya apa ya manipulatif, belum tentu gitu. Kadang tuh NPD bentuknya ya kayak dia malah playing victim gitu. Kadang-kadang datang ke saya itu kayaknya misalnya istriku tuh yo gini, nggak pernah bersyukur, tak kasih uang gini. Awalnya kan pasti mengira dia korbannya, ternyata enggak, ternyata setelah di cross check ternyata dia yang NPD gitu. Jadi dia bentuknya kadang-kadang itu playing victim, merasa paling disakiti gitu ya. Jarang dia datang ke psikoterapi karena saya NPD dok, nggak mungkin ya. Paling baru datang tuh kalau istrinya aku mau cerai kalau kamu nggak berubah, nah mungkin dia baru terus konseling gitu misalnya. Nah ini gangguan kepribadian menghindar ini kayaknya rata-rata mahasiswa begini ya kalau ketemu dosennya ya. Jadi dia itu cemas nek mau dicapa, diwawancara atau muncul ke ini ya itu. Karena dia itu sebenarnya takut ditolak, jadi dia menghindar duluan aja. Apa kurang percaya diri, terus sensitif terhadap komentar gitu ya. Ini sama, psikoterapi farmakoterapi ini juga sama. Ada lagi gangguan kepribadian dependen ini ya banyak sih, itu banyak ini juga.
Jadi dia tuh lebih nyaman kalau jadi submisif gitu loh. Ya, dia bergantung sama orang lain, nggak bisa buat keputusan tanpa saran kepastian orang lain. Terus nggak bisa dia, bukan dia itu nggak mau tanggung jawab. Kalau nggak mau tanggung jawab atau menyalahi itu kan biasanya ansos ya. Kalau dia nggak mau karena takut gitu, nggak merasa sanggup dia menanggung itu semua. Ini lagi yang awal dan mungkin perbedaan anarkistik atau OCPD misalnya bilangnya. Ini yang mungkin di tutorial pertama ya, ini bisa tergambar. Jadi dia tuh serius, formal. Dia kebalikannya ansos, sangat mengikuti aturan, ketetapan peraturan. Tapi juga dia itu karena gangguan ya, jadi saking patuhnya dia tuh takut membuat kesalahan. Jadi kedepannya dia itu juga ragu-ragu untuk mengambil langkah gitu, sampai akhirnya dia merugikan dirinya sendiri begitu. Ada perfeksionisme, terus kaku, keras kepala. Tapi kalau istilahnya gini, aku tuh suka kerapian dok gitu ya, misalnya kan apa salahnya sih suka kerapian, kan bagus ya. Nah tak tanya, lah kamu menerapkan itu ke dirimu sendiri atau orang lain harus ikut standarmu gitu. Nah, orang lain harus ikut standarmu, mungkin itu sebuah gangguan gitu ya, karena di sini ada memaksakan kehendak supaya orang itu sesuai standarnya dia gitu. Ada kok yang anarkistik tapi ya buat dirinya sendiri gitu. Dia sama temennya lebih santai. Misalnya ada temenku tuh yang dulu itu yang sudah pakaian syarki, terus semua tertutup, dia nggak benar-benar menjaga sekali, tapi dia berteman sama semua orang begitu. Sama teman ini yang belum berjilbab dia santai. Berarti kan ya maksudnya bukan gangguan ya gitu. Kecuali kalau dia harus memaksakan orang lain seperti dia gitu. Oke. OCD obatnya ini ya Rek ya, benzodiazepin. Oke, kesimpulannya wes gambar dhewe kalian gini apa enggak ya. Tapi ojo mendiagnosis temenmu depresi. Ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Cepet enggak? Tidak cepat. Kurang cepet? Sudah pas. Ada yang ditanyakan enggak? Itu kancaku BK dok. Ada enggak sih gitu? Atau orang tua ternyata NPD, saya korban NPD. Banyak ya? Wah, NPD. Orang yang mau mengatur dirinya dianggap NPD. Enggak ya? Dosenku NPD dok, soalnya ini maunya dosen kan angkasih kayaknya gitu ya, maunya tugasnya harus sempurna. Oke, tak lanjut ya, gangguan makan. Nah, untuk sebelum ke gangguan makan kita kan harus tahu ya perilaku makan itu seperti apa. Perilaku makan itu tidak hanya memasukkan makanan ke mulut saja, tapi dia itu rangkaian yang rumit ya, antara stimulus, terus kebiasaanmu yang terbentuk dari kecil begitu, dan juga lingkungan sekitar. Nah, waktu bayi ya umur 0 sampai 6 bulan, dia ini kan bergendong 100%. Ya, dia sudah mulai berkomunikasi dengan pengasuhnya. Misalnya dia lapar ya dia nangis, itu kan bentuk komunikasi. Nah, waktu dia balita ini sudah mulai ada otonomi, pengen mencoba makanan, tidak doyan dia buang, ya kan. Komunikasinya sudah bisa lebih kompleks. Misalnya dia no, nggak mau begitu ya. Nah, cuma nangis atau kayak mama lapar gitu udah bisa bilang. Nah, di masa sekolah dia lebih sudah bisa mengenal kebiasaan keluarganya. Di situ misalnya ya kalau misalnya kamu tuh suka makan junk food, ya pasti anakmu ya suka junk food, tunggu aja ya. Itu. Dan dia sudah mulai membandingkan, temanku kok bekalnya lebih sehat ya Maya, kayak dikasih sayur gitu. Dia lebih sudah bisa membandingkan dengan diri orang lain. Nah, remaja dewasa ini ya ini makan tidak cuma untuk mengobati lapar, tapi juga gaya hidup. Nah, di posting kan, foto Instagram. Tuh. Gangguan makan, sindrom yang ditandai dengan pola makan yang menyimpang. Nah, yang pertama ada anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa nanti ada bulimia ya. Jadi bedanya nanti anoreksia itu ya benar-benar nggak makan sama sekali. Dia tidak mau makan. Ya, karena dia ingin mempertahankan berat badan
seminimal mungkin yang dia bisa sampai dia gak semaput tunai pokoknya itu. Kalau dia masih rada geli-geli kayak masih bisa punya akan diet lagi gitu. Terjadi ketakutan yang berlebihan akan terjadi gemuk meskipun memiliki berat badan yang sudah kurang sebenarnya. Dan juga dia kalau kita diagnosis sudah tidak menstruasi selama 3 siklus berturut-turut gitu. Nah tujuannya kalau anoreksia itu membuat dirinya tetap lapar dan memiliki penampilan fisik yang menarik perhatian biasanya lawan jenis. Tuh nanti kalau kamu punya ini jangan lupa pemeriksaan penunjang juga ya, nggak cuma enzim liver ini tapi juga mungkin gula darah begitu ya. Biasanya usia dewasa muda dan banyaknya remaja perempuan dan banyaknya di negara maju gitu ya. Yang di Ethiopia harus gak usah anoreksia ya wis puru rek gitu ya. Gambaran klinisnya dia perilaku aneh terhadap makanan, misalnya kayak ada contohnya pasien itu dia suka dulunya tuh kue. Nah dia itu beli kue itu cuma buat dicium terus nanti dia makan sayur gitu, cuma dicium gitu kan aneh ya. Jadi beli makanan ya buat dimakan harusnya gitu, tapi dia beli makanan cuma buat dicium supaya dia itu puas, terus dia makan sayur, makan batangan gitu, seledri gitu. Ada ketakutan yang kuat akan penambahan berat badan. Jadi kalau diperiksa itu preokupasinya berat badan aja ya. Terus ada perilaku obsesif kompulsif, depresi, obsesif kompulsif biasanya itu dia timbang badan terus menerus, nyatetin berat badannya, ngitung kalori berlebihan. Biasanya obsesif kompulsifnya bentuknya begitu. Terus ada depresi, kecemasan juga. Biasanya ini kaku, perfeksionis. Terus ada biasanya ya sudah efek ya ke pola somatik karena ya memang kurang asupan. Ini BPDGJ 3 nanti bisa dibaca sendiri. Ada di bukunya juga, sudah tak kasih PDF-nya juga sana ya. Ada kalau yang tak khas ya. Tak khas itu tidak menunjukkan satu atau lebih gambaran utama, tapi kamu yakin ini kayak kok anoreksia gitu, tapi mungkin derajatnya ringan gitu ya. Mungkin saya gemoy ngono ya, tapi wes aneh gitu perilakunya ya mungkin gitu. DD-nya jangan lupa, kamu juga harus memeriksa sebelumnya ya. Ini beneran psikiatri atau ada penyakit biologi lain yang mendasari gitu. Misalnya ini anoreksia, gak mau makan ternyata dia kanker ya kan. Dia berarti bukan anoreksia. Misalnya dia kemo gitu kan, kehilangan nafsu makan. Tata laksananya pertama CBT jadi mengubah kognitifnya, mengubah distorsi kognitifnya bahwa dia tidak segemuk yang dia bayangkan. Atau kita mau nyoba merubah behavioralnya, behavioral yang mungkin dia menghitung kalori terlalu sering gitu. Itu bisa diterapi. Terus psikoterapi psikodinamik nanti dilanjutkan lebih lengkap ya. Jadi dia itu pasti ada sesuatu di masa kecilnya atau masa remajanya yang mendasari gitu ya. Istilahnya inner child mulai terluka batinnya gitu ya. Nah itu kita psikoterapi psikodinamik untuk memunculkan, kamu tuh enggak ini anoreksiamu tuh karena ini loh, karena kamu dulunya mungkin pernah dia dikomentarin gemuk pas Idul Fitri gitu misalnya. Pas Idul Fitri tante-tante ngomong gendutan, nah sejak saat itu dia sejeder inner child gitu kan. Bisa aja ya kan. Bisa kita hipnoterapi dan juga biasanya karena dia itu anak remaja dan terkait banget dengan kebiasaan makan keluarga, kita juga mendatangkan keluarganya, mungkin ada sesuatu di dalamnya yang perlu diterapi. Dan juga jangan lupa kita libatkan ahli gizi atau dokter-dokter lainnya yang bisa menolong dia. Prognosisnya bagus sebenarnya ya, jadi kayak setengah lebih itu bisa kembali BB normal. Itu. Tapi jangan lupa 38% itu mereka biasanya akan nambah sakit, jadi depresi, terus ada temenan OCD 22%-nya, dan juga ini mortalitasnya tuh sepertiga karena depresinya itu ya, dia suicide, atau 2/3 dari mereka itu komplikasi karena kurang asupan. Nah prognosis jadi buruk kalau misalnya kurus banget BB rendah, terus kamu gak melibatkan ahli gizi atau dokter gizi. Dan juga ada premorbid gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian itu kayak cherry on top ya, pokoknya ada tambahan GK tuh agak alot gitu ya, tapi bisa.
Nah, kalau tadi anoreksia itu pokoknya gak mau makan. Nek bulimia kuncinya dia memuntahkan lagi makanannya. Tuh, ada bulimia nanti, ada bulimia yang tipenya dia binge eating dulu, jadi makan dulu, baru terus dimuntahkan. Ditandai dengan usaha memuntahkan kembali secara terus menerus apa yang dimakan. Seringkali terjadi pada perempuan. Nah, dapat mempertahankan berat badan normal. Jadi ya tetap aja dia mau dia muntah tetap gemoy kok. Jadi ya nggak berhasil saja nih ya. Itu bulimia frozen karena lebih sering terjadi dibandingkan anoreksia tadi. Banyaknya perempuan. Apa oh ya apa ya perempuan sering komentari itu ya budi-budi kalian ya. Jadi ya laki-laki kayak ini apa kalau baru nikah berarti istrinya pintar ngurusin gitu ya, pintar masak, ini suaminya gemoy. Tapi nih istrinya yang gemoy itu harus dilokno ya. Memang tuh terkait dengan kultur ya. Gambaran kritisnya episode ini episode makan berulang berlebihan. Jadi kayak nanti juga tak muntahin kok, dia mau makan gitu ya. Baru terus dia habis makan dia muntahnya dicetuskan diri sendiri. Tuh bukan ini ya, bukan kebanyakan makan terus begitu gumoh ngono ya enggak ya, atau gemuk umat ngono terus aku muntah aku bulimia ya enggak. Ini ada usaha sendiri. Gitu. PPDGJ nanti bisa baca lagi. Ada usaha melawan efeknya dengan misalnya muntah. Terus selain muntah juga dia minum pencahar berlebihan, dimurus-murus gitu. Puasa, terus dia pakai obat-obatan yang menekan nafsu makan. Tuh. Misalnya dia diabetes, dia sengaja dia nggak pakai insulin gitu. Oke. Hati-hati, banyak juga dari mereka ternyata depresi gitu. Oke. Nah, prognosisnya lebih baik daripada anoreksia gitu. Kalau anoreksia itu kan kita sampai kadang tuh tak pasang NG juga ya, pasalnya sampai dipasang NG itu dicabut karena dia nggak mau sampai gemuk lagi gitu. Padahal udah kurus kering, udah terbaring di rumah sakit gitu ya. Kalau bulimia frozen itu kan masih gemoy gitu, jadi kayak ya masih bisa diubah perilakunya aja. Terus kalau prognosis buruk tuh kalau misalnya dia sampai saking parahnya sampai ada esofagitis, ketidakseimbangan elektrolit gitu ya. Ini apa ini maksudnya? Ini karena dia sering muntah, jadi asam lambungnya dia mengerosi apa sih? Ya, mengerosi esofagusnya sampai areas giginya juga. Tuh. Tata laksananya pakai SSRI, pakai antidepresan itu ya, dan CBT sama seperti tadi cognitive behavioral therapy dan juga aktivitas fisik. Nah ini binge eating disorder. Binge eating disorder itu kalau kamu konsumsi makanan dalam jumlah banyak tapi tidak dapat dikontrol. Tapi setelah makan enggak muntah seperti bulimia. Setelah makan dalam jumlah besar dia merasa bersalah, malu begitu. Tapi diulangi lagi karena bersalah, malu, depresi, terus caranya dia mengurangi depresinya dia binge eating gitu. Jadi muter aja. Biasanya dari waktu yang sama. Karena sekali lagi perilaku makan kita dipengaruhi dari pengalaman dari keluarga. Misalnya dia punya kepribadian yang impulsif, gampang cemas, gampang depresi. Aku nek sedih aku tak makan ini, aku harus self love, mana itu? Menghadiahi diri sendiri kok self reward. Mari binge eating kamu merasa bersalah, depresi mana? Ya seperti ya. Jadi berobat kayak gitu ya. Oke, biasanya dia ya banyaknya juga obesitas karena kebiasaannya tadi itu. Gejala klinisnya ya tetap ada peningkatan berat badan, kuncinya rasa bersalah, malu dan tertekan. Kalau binge eating kayak emang orangnya makanya banyak tapi dia nggak merasa bersalah, itu ya bukan dimasukkan binge eating. Ya binge eating itu kalau lingkaran setan, makan rasa bersalah, depresi, makan depresi semua ya. Itu yang perlu dibantu. Kalau emang makannya banyak, ya dia senang-senang aja ya enggak, berarti ya. Oke. Ini ada tambahan lagi F504 episode
Yang makan berlebihan berhubungan dengan gangguan psikologis lainnya yang bisa dibaca sendiri. Prognosisnya, remisinya tinggi meskipun tanpa pengobatan. Nah, pika ini biasanya anak kecil makan zat-zat aneh tanpa gizi yang menetap selama sedikitnya 1 bulan. Aku pernah lihat itu ada yang di iklan diberitakan tuh makan bedak. Nah, udah dewasa atau makan bedak. Terus pernah juga nemu itu istilahnya Rapunzel syndrome. Dia suka makan rambutnya sendiri. Nah, waktu itu dirawat karena sakit perut ternyata wis bulet yang jero iku rambutnya ya. Yang dioperasi itu rambutnya banyak itu. Tapi itu yang namanya Rapunzel syndrome. Jadi dia pengen makan rambutnya sendiri. Rambut sendiri apa rambutnya orang ya? Mungkin rambutnya orang ya bisa jadi ya. Banyak ya. Rapunzel syndrome itu contohnya. Faktor keturunan, misalnya orang tuanya ada yang perilaku kayak gitu ya anaknya bisa turun gitu. Nah, ada yang teorinya karena defisiensi gizi. Jadi cravingnya itu karena insufisiensi, misalnya kayak kita ya lagi mau menstruasi itu kan ada orang yang cravingnya itu daging gitu ya. Mungkin karena kita tuh diam-diam kekurangan zat besi. Jadi makan daging katanya pengen makan steak deh, kayak mau mens gitu ya. Karena tubuh kita kayak udah ngasih alarm, aku pengen zat besi nih, aku pengen daging merah. Nah, tapi kalau makan steak itu kan masih masih sesuai norma ya. Nah, ikannya kan nggak sesuai norma. Dia kekurangan zat besi, tapi yang dimakan besi temenan ya kan. Nah, cravingnya debu biasanya tuh, jilat-jilat gitu ya. Ternyata kalau dicek ternyata defisiensi zat besi gitu. Jadi kata kuncinya pika itu ya tidak sesuai dengan norma gitu. Nek kurang zat besi itu kadang orang normal cravingnya mungkin daging gitu. Tapi dia cravingnya jilat-jilat panas. Nah, biasanya anak-anak pika ini ada pengabaian ya dari orang tua ya. Gambaran klinisnya ini, dia makan zat yang tidak dapat dimakan secara berulang. Kalau usianya di atas 18 bulan. Kalau di bawahnya itu masih ada ini ya, masih fase oral ya. Kadang anak-anak itu kan suka jilat-jilat, suka gigit-gigit, itu pengen tahu aja. Tapi kalau di atas 18 bulan, dia masih begitu, itu berarti abnormal. Ya, konsep pika biasanya usia ini 12 sampai 24 bulan. Zat khusus yang dikonsumsi bervariasi tergantung pada kemudahannya. Misalnya anak yang kecil itu cuma bisa menjangkau rambutnya ibunya gitu, atau gigit-gigit pakaian, kain. Nah, kalau anak yang udah gede, dia bisa main gitu ya, jilat-jilat debu, batu, kotoran hewan, gitu, kertas. Oke, ini diagnosisnya. Nah, sama masa penunjangnya ini kadar serum besi, zinc, hemoglobin, dan timah. Kita kan kalau dimakan apa, tiba-tiba ada yang jilat-jilat baterai ya kan, kalau racunan ya kan. Nah, laksananya kita harus menggali penyebabnya apa. Biasanya ada pengabaian atau penganiayaan, dan hilangkan sumber pajangan itu. Edukasi dan modifikasi perilaku, dan ya ini risiko edukasi orang tua untuk meningkatkan perhatiannya. Oke, itu gangguan makan. Ada yang mau ditanyain? Dok, aku sering buat macam, dok, kemarin aku merasa bersalah, paling duit entek, masuk gangguan lah ya. Nyeri finansial ya, ada dengan psikologis ya. Jadi sih finansial tuh ada loh yang beneran. Ya. Mau ditanyain nggak? Lanjut ya. Ada sih direk. Oke, gangguan eliminasi ada 2 ya, enuresis, nggak bisa nahan DAK, sama enkopresis nanti ya, BAB. Suatu gangguan enuresis itu ditandai dengan buang air seni tanpa kehendak pada siang dan atau malam hari, yang tidak sesuai dengan mental anak dan bukan akibat dari kurangnya pengendalian kandung kemih. Akibat gangguan neurologis, jadi faktor biologisnya sudah disingkirkan ya. Atau misalnya ada epilepsi terus dia ngompol ya bukan karena itu.
atau mungkin ada kelainan di saluran kemihnya. Disorder ini bisa dua, ya primer tuh dari kecil dia nggak bisa nahan pipis, gitu. Sampai dia gede nggak bisa nahan pipis. Atau sekunder, sebelumnya dia sudah bisa nahan pipis sampai mungkin usia 6 bulan, terus di atas itu dia tiba-tiba ada muncul gejala. Jadi ini yang dinamakan regresi. Jadi misalnya ada stres psikososial yang sangat bermakna sampai muncul regresi. Nah kalau kalian ingat dulu tuh ya Gala Sky itu loh. Gala Sky itu dulu bisa jalan kan. Habis kecelakaan itu dia sistem sarafnya semuanya normal tapi dia kembali merangkak nggak bisa jalan. Itu salah satu stres psikososial yang dialami oleh anak itu bisa bentuknya regresi. Atau bisa sudah nggak ngompol tiba-tiba misalnya ayah ibunya sering bertengkar mau cerai, nah dia mau ngompol lagi, dan dinamakan regresi. Ada juga yang tiba-tiba pelo lagi, ya itu harus dibedakan. Kalau pelo itu kan ya bukan otonom ya, maksudnya bisa disengaja dia cari perhatian atau memang beneran dia nggak bisa ngomong lagi. Itu yang mungkin bisa diingat itu yang yaitu galas kayak itu. Terus orang mah ya kayaknya ditata laksana kayak dari awalnya bisa jalan, habis gitu nggak mau jalan, nggak bisa jalan, jadi merangkak lagi. Itu regresi ya. Bayi nggak bisa bilang ya dia stres ya. Harusnya prevalensi menurun sesuai perkembangan usia, maksudnya lebih jarang kalau anak udah gede. Tapi tidak harus. Kemarin tuh saya dapat pasien umur 15 tahun ngompol lagi. Ada juga yang sudah kuliah enkopresis, nggak bisa nahan BAB, sampai dia malu karena dia udah punya pacar, ya kan? Kencan terus tetap dia gembel, ini ya apa ya? Masih ayu ya gembel. Nah itu ternyata setelah ditilik memang ada depresinya, gimana itu? Bukan depresi, itu ketegangan kecemasan, cemas. Nah ini dewasa masih ada 1% gitu. Biasanya banyaknya anak-anak yang dari sosioekonomi rendah, anak yang pernah menderita hambatan sosial atau psikologis. Misalnya ini ya, dia punya retardasi mental atau anak autis gitu. Itu biasanya ini ada anamnesis, ada latar belakang pendidikannya orang tua rendah, kualitasnya tidak akurat dan biasanya anak pertama gitu. Karena ya anak pertama kan kunci percobaan ya, orang tua masih belum paham kan. Etiologi bisa genetik. Nah ini yang paling sering faktor sosial psikologis. Habis aku punya adik kok menurun begitu. Apa perawatan di rumah sakit yang lama gitu. Perpisahan keluarga, mulai sekolah atau pindah rumah. Ini yang membuat anak itu cemas, tapi dia nggak bisa kan ngomong dia cemas. Misalnya kayak, dok aku ansietas ya nggak mungkin ya anak-anak kecil ya. Tapi dia tiba-tiba ngompol lagi begitu. Faktor tidur, kapasitas misalnya tidurnya ini terlalu malam begitu, kapasitas kandung kemihnya memang kecil, ada prematur dan ada konstipasi. Kalau faktor organiknya bisa karena saluran genitourinaria, bisa karena infeksi, faktor sosial dan psikologis dan faktor tidur tadi. Anerosis ini bisa dua, yang pertama nokturnal. Ini terjadi pada saat anak dalam keadaan tidur ya, termasuk siang meskipun nokturnal. Nah kalau diurnal itu terjadi pada saat anak dalam keadaan bangun. Kalau anerosis primer itu terjadi saat yang tadi dijelaskan ya, kalau pas lahir dan tidak pernah normal, jadi nggak pernah dia itu sudah bisa. Gitu. Kalau sekunder sudah pernah bisa, terus tiba-tiba dia nggak bisa pipis, nggak bisa nahan pipis. Ini dari DSM-nya, ya. Jadi diagnosisnya kalau anak ini sudah mengeluarkan kulit berulang kali di tempat tidur atau pakaian, terjadi selama 2 kali dalam seminggu, selama sekurangnya 3 bulan, dan menyebabkan penderitaan dan gangguan dalam fungsi. Pokoknya nggak menderita, nggak diterima psikiater ya. Usia kronologis sekurangnya 5 tahun. Nah kalau misalnya kan ada kadang itu anak FM, dia sudah umur belasan, tapi ternyata diperiksa usia mentalnya masih 5 tahun, ya bisa ya. Jadi kalau misalnya anak yang RM gitu atau anak autis itu kan kita harus periksa lagi di usia mentalnya sama usia badannya kan kadang berbeda. Jadi kita ambil dari usia mentalnya. Nah
Terus syaratnya bukan karena zat atau kondisi medis umum lainnya. DD-nya ini prognosisnya bisa bagus, dia bisa berhenti sendiri. Cuman kalau ada penyulitnya, ya bisa jadi gini, cerita dirinya buruk, rendah diri, rasa malu, pengangkangan, konflik keluarga, jadi depresi, gitu ya. Biasanya konflik keluarga itu ayahnya cenderung menyalahkan ibunya. Kamu tuh gak sok ngajari saya anak saya mulai gitu. Nah, jadi itu bisa menyebabkan konflik dalam keluarga. Ya, lagi keluarga Indonesia. Terapinya ya toilet training ya. Terus terapi perilaku itu pakai kartu bintang. Kartu bintang itu maksudnya gini. Kamu kalau nggak ngompol mama kasih bintang 1 ditulis apa ditaruh gitu ya. Nanti kalau bintangnya sudah 5 ditukarkan hadiah apa, bintang 10 ditukarkan apa. Itu terapi perilaku anak-anak begitu. Gak cuma anak-anak, kalian juga kadang perlu ya. Aku sudah reward hari ini. Terus main reward. Batasan cairan sebelum tidur ya. Jadi kadang tuh itu kita rekomendasi bisa. Tes. Ke toilet, dibiasakan ke toilet di malam hari. Terus latihan kandung kemih, maksudnya di terapi, ayo kamu harus nahan pipis selama 1 jam bisa apa enggak begitu. Jadi latihan ototnya begitu. Kegel nih ya. Kegel itu aslinya untuk ini, untuk inkontinensi urin gitu. Aslinya. Terus psikoterapi kalau anak-anak pakai apa? Oh, psikoterapinya anak-anak apa bentuknya? Apa kira-kira aja? Apa kok psikoterapi kayak kamu dulunya pola asuhmu bagaimana untuk ya bang, anak-anak. Apa? Main ya. Jadi anak-anak biasanya itu tak suruh gambar apa yang kamu mau gitu ya. Nanti dia tuh sambil gambar tuh kan sambil fokus gambarannya. Nah itu sambil ditanya-tanya, biasanya puas. Jadi kalau kamu misalnya punya pasien anak ya di puskesmas gitu ya, ini deh apa anakku ini kok depresi dok, misalnya gue kayak so uwok gitu ya. Anakku depresi dok karena bercerai. Tapi dia nggak mau ngomong, anaknya modelnya diam. Coba kamu alihkan dengan bermain, apakah dia gambar, terus kamu tanya-tanya anak jawab. Sambil fokus gitu, dia fokus gitu, terus nanti kayak ditanya-tanya itu tiba-tiba dia keluar aja semua gitu, karena dia kayak istilahnya itu ya anak-anak ini kan masih belum ini ya, kesadarannya menyempit istilahnya kayak orang dihipno gitu loh. Nah kalau dewasa itu kan sudah nggak bisa ya, kalau sudah remaja pun nggak bisa, tapi kalau anak-anak bisa dikasih kegiatan satu terus kalau menyempit kesadarannya, jadi kayak orang dihipno, kita tanya-tanya, kita puji-puji itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Kalau anak-anak ya milik kalian ya udah gitu ya, kita ajar ya. Terapi obat ini usaha terakhir ya. Biasanya kita usahakan nggak pakai obat, tapi kadang kalau desopresi mau dikasih nama urunya biasanya, karena obatnya dari urologi. Kalau benar-benar nggak bisa ya kita kasih antidepresan, dan ini pertamanya itu adalah imiramin ya. Aku lupa nggak yang bukan dosisnya, nanti tak sampai. Enkopresi sama, dia cuma bedanya BAB ya, sama kurangnya toilet training, disertai masalah perkembangan neurologi, ada stress psikososial membuat dia depresi. Diagnosisnya kalau misalnya apa, keluarnya fase berulang kali di tempat yang tidak tepat, sekurangnya 1 kejadian dalam bulan selama 3 bulan, usia kronologisnya sekurangnya 4 tahun, dan bukan karena zat atau kondisi medis lain. Ini terkait dengan harga diri rendah dan menyadari penolakan lingkungan sekitar. Nah, kadang ada anak yang tanpa sadar itu dia mengekspresikan kemarahannya dengan enkopresis. Misalnya anaknya dibully atau dia disiksa sama keluarganya. Kalau kalian sudah belajar kayak fase anal itu kan anak itu merasa puas kalau bisa mengatur kapan dia kan, kapan dia BAB. Karena itu satu-satunya yang dia bisa atur. Lainnya dia nggak punya kendali, dia kan nggak bisa balas orang tuanya, dia nggak bisa balas kakaknya misalnya. Yang dia bisa kendalikan itu keluarnya satu-satunya.
Jadi dia mainin itu, misalnya dia antara endopress atau dia pasti dia nggak mau gitu. Itu cara satu, mungkin dia cara mengungkapkan dia kalau marah gitu. Sebenarnya dia merasa tidak berdaya, dia merasa marah tuh aneh ya, aneh. Terapinya menciptakan hubungan yang tidak menghukum. Jadi orang tua nggak boleh dia kalau dia misalnya diadu sembarangan terus dimarahin, itu kita nggak boleh. Bisa pakai kata bentang kaki. Misalnya kamu berhasil nggak gembol seminggu, mama kasih apa, kasih waktu bentang. Ketegangan dalam keluarga diredakan dan juga sekarang alias terapi bermain ya. Nah ini sedikit tentang toilet training itu kayak apa sih gitu ya. Toilet training itu pertama anak dikenalkan dengan toilet spot tanpa tuntutan eliminasi. Biasanya itu dibelikan kayak yang apa sih, tataan yang lucu-lucu atau pispot yang bentuknya mobil-mobilan gitu, supaya dia ini loh kalau kamu mau pipis tuh di sini gitu, sudah nggak di pampers ya kayak gitu. Nah fase pembiasaan, pagi-pagi meskipun dia nggak pengen pipis, nggak pengen BAB, ditaruh lah situ sama orang tuanya. Udah kamu duduk sini dulu gitu ya. Ya anak kecil nggak mungkin ambil, dan kalian mungkin ambil ya. Nggak usah khawatir. Misalnya belum tidur, dia meskipun mau pipis dibiasakan gitu. Jadi malam mau tidur kamu duduk sini gitu, mau kamu pipis mau enggak gitu kan. Fase latihan eliminasi, popok dilepas secara bertahap, terutama pada siang hari. Terus fase kemandirian, anak mulai mengenali dorongan eliminasi dan pergi ke toilet secara mandiri. Dan perlu toilet training itu harus penuh kasih sayang ya. Nah, ini fase yang rentan, nggak cuma tentang endopresis atau endopresis, tapi ini berhubungan dengan pengendalian impuls anak ke depannya. Kalau misalnya toilet trainingnya dia bermasalah, dia sering dimarahin, dipukul gitu ya, kalau ini dia akan menjadi anak yang antara dua, dia sulit mengendalikan impuls, misalnya orangnya jadi suka tantangan adrenalin, atau kadang dia tuh sopaholi gitu, nggak bisa mengendalikan impulsnya, pak cekot sopi, masih pelet udah membengkak, atau kebalikannya dia sangat ketat sekali gitu, nggak bisa bersenang-senang, dia nggak bisa diajak nyeleneh sedikit misalnya gitu, yang nggak melanggar hukuman ya, dia nggak melanggar tata aturan ya, cuma dia jadi kayak strict banget gitu, antara dua itu kadang. Jadi toilet training nggak cuma tentang anak ngompol atau enggak ya, tapi itu kedepannya untuk membentuk kayak impulsnya seorang manusia itu dikendalikan dari fase itu. Rentan. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Yang mau ditanyakan? Ada yang pernah menemui pasien serupa? Belum menemui pasien. Pasien kan nggak harus di rumah sakit ya, tapi kita nggak boleh yang mendiagnosis diri sendiri, mendiagnosis temennya, diam-diam sih mendiagnosis ya, cuman nggak usah diomong ya. Masih aku ya diam-diam mendiagnosis kalian ya, tapi ya udah. Itu ya Rek ya. Jadi itu yang penting kalau kalian punya anak ya, toilet training aja jahat-jahat. Anak mau jadi stres. Oke, terus biasanya setelah masuk ke dalam blok psikiatri atau banyaknya mahasiswa psikologi setelah belajar itu jadi tertrigger ya. Dok kayaknya aku ini, dok kayaknya aku itu gitu ya. Masalah diagnosis jangan kalian aku aja ya, nggak usah mendiagnosis diri sendiri ya. Kalau misalnya ada kecurigaan boleh konsul ya. Ojo mbok empet dhewe, mbok diagnosis dhewe, mbok empet dhewe ya. Nggak usah ya. Apalagi mendiagnosis teman terus kamu NPD deh kamu. Ya suka nagih-nagih tugas NPD kamu. Itu ya bukan. Ya wes, ada lagi? Nggak ada? Ya pas ya jam 8. Besok 3 kuliah ya. 3 kuliah 3,5 jam lah ya. Ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Mau membaca kata-kata.
Nanti aku